Ada sahabat Arsip, Assalamualaikum sahabat Arsip, apa kabar? Saya Eka kembali menyapa sahabat Arsip dalam Wisata Kearsipan menelusuri memori kolektif bangsa. Dan di edisi Wisata Kearsipan kali ini saya sudah berada di Masjid Rahmatullah di kawasan Lampu-U, sahabat Arsip. Nah, tayangan ini itu dipersembahkan oleh Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka untuk menelusuri jejak-jejak sejarah dari situs-situs bersejarah dengan ragam ceritanya untuk menjadi memori bangsa kita yang besar ini. Dan harapannya memori ini itu akan terus kita jaga, kita ingat untuk generasi mendatang. Nah, sahabat Arsip, Masjid Rahmatullah Lampu ini dikenal oleh banyak orang karena menjadi saksi kedahsyatan gelombang tsunami yang terjadi pada 2004 silam di Banda Aceh khususnya ya. Dan masjid ini itu menjadi satu-satunya masjid dan bangunan yang selamat di kawasan Lampu-U dari gelombang tsunami tahun 2004 silam. Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi kenangan yang tak terlupakan. Gempa 9,1 skala Richter kala itu mengguncang Banda Aceh, lalu menyebabkan tsunami dahsyat yang menyapu area pantai, menghancurkan apa saja yang ditemui. Lampu-U, daerah yang dekat dengan Banda Aceh ini, nyaris rata dengan tanah. Bangunan di daerah ini luluh lantak diterjang gelombang dahsyat tsunami tak tersisa. Namun, di antara reruntuhan, sebuah masjid tetap berdiri tegak, meskipun beberapa sudut bangunannya saja yang rusak dan retak. Sejumlah orang yakin kuasa ilahi menyelamatkan Masjid Rahmatullah ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 1997 dan diresmikan oleh Gubernur Aceh saat itu Profesor Syamsuddin Mahmud. Peletakan batu pertama Masjid Rahmatullah dilakukan oleh mantan Bupati Aceh Besar periode 1988 hingga 1993, Dr. Andes Sanusi Wahab. Nah, sahabat Arsip, masjid ini diberi nama Rahmatullah itu konon ada ceritanya nih. Jadi dulu saat pembangunan masjid ini itu dibangun 80%-nya dari hasil penjualan sarang burung walet yang ada di kawasan Lampu-U dan 20%-nya itu dari swadaya masyarakat di sini. Nah, saat itu pada saat pembangunan ini itu sarang burung waletnya itu panen besar. Saat pembangunan masjid ya, makanya kenapa masjid ini diberi nama Rahmatullah dengan arti rahmat dari Allah. Saya pulang dari rumah itu rencana mau salat duha, sampai ke rumah simpan pisau yang saya bawa, buka baju, tinggalkan sarung, pergi ke kamar mandi mau ngambil untuk salat duha. Sampai ke kamar mandi belum jadi ngambil wudu, itu baru gempa sangat kuat gempanya, sudah begini saya tak sanggup lagi berdiri saya. Tempo 5 menit bunyi lagi bomnya, sudah 2 kali bomnya. Seperti bom, entah apa itu, pokoknya kuat suaranya. Kira-kira 5 menit, saya lihat ke laut, sini, itu laut. Dekat ya Pak ya? Di atas sudah hitam. Saya pikir apa itu? Rupanya bukan awan itu, air yang datang itu hitam.
Nah, sahabat arsip, dulu sebelum tsunami ya di kawasan Lampu ini, di sekitaran Masjid Rahmatullah ini, itu ada sekitar 6.000 jiwa yang hidup di sini. Nah, saat tsunami itu hanya tersisa sekitar 700 jiwa dan seluruh bangunan yang ada di sekitarnya itu rata dengan tanah, bahkan juga terhempas ke daratan jauh sekali dari Lampu sini. Namun ajaibnya Masjid Rahmatullah ini itu masih kokoh berdiri dan juga selamat dari terjangan ombak tsunami. Dinding-dinding masjid yang retak dengan tiang besi di dalamnya dibiarkan menggantung. Beberapa pilar di masjid terlihat miring hampir ambruk. Melihat sisa-sisa reruntuhan ini menggambarkan kekuatan goncangan gempa dan terjangan ombak kala itu. Meski tak benar-benar utuh, namun sisa-sisa reruntuhan masjid yang dibangun pada tahun 1990 ini tetap menyisakan cerita dan kenangan yang mendalam. Usai tsunami, Masjid Rahmatullah Lampu ini kemudian direnovasi dengan dana bantuan dari Bulan Sabit Merah Turki. Sejak masjid itu dibuka kembali setelah direnovasi, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang berdatangan. Para wisatawan ingin melihat langsung Masjid Rahmatullah ini, seraya membuktikan kebenaran berita bahwa masjid ini selamat dari tsunami, seperti yang tergambar dalam foto-foto yang beredar di media dan internet. Ini saja. Nah, kalau kita lihat sebatu 2 bulan sebelum tsunami, dia masih putih. Habis semua batang kayu ini batang kayu baru semua. Di sisi kanan pintu gerbang masuk masjid terdapat museum kecil yang menyimpan foto-foto tsunami. Setiap warga dan wisatawan bebas masuk ke sana, dan museum ini dijaga oleh seorang pengurus masjid. Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga kearsipan yang menyimpan arsip statis lembaga negara di daerah pemerintahan Aceh dan arsip tsunami, juga menyimpan arsip rehabilitasi dan rekonstruksi Masjid Rahmatullah ini sebagai memori kolektif bangsa. Nah, sahabat arsip, itu dia akhir dari wisata kearsipan edisi kali ini. Semoga tayangan ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa banyak sekali tempat-tempat bersejarah di sekitar kita yang bisa terus kita ingat dan kita lestarikan untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di wisata kearsipan berikutnya.